Francesco Bagnaia tidak pernah menolak GP25 secara frontal. Ia berbicara lewat data, lewat feedback teknis, lewat bahasa balap. Ia meminta basis GP24 dipertahankan dengan pengembangan bertahap. Tapi mengapa Pecco tidak bisa menaklukkannya? Apakah semua sudah disetting agar Marc Marquez terlihat dominan? Atau kan Pecco yang sudah tidak sekompetitif dulu? MotoGP 2025 sejak awal bukan musim yang bersih. Bukan karena pelanggaran teknis, bukan pula karena kecurangan terang-terangan, melainkan karena permainan pengaruh yang berjalan halus, rapi, dan nyaris tak terlihat. Ducati memasuki musim ini sebagai pabrikan terkuat, dengan satu masalah besar. Mereka memiliki dua figur yang sama-sama merasa paling berhak menang. Di satu sisi ada Francesco Bagnaia, juara dunia Ducati, pebalap yang membesarkan Desmosed Ricci GP24 menjadi motor paling ditakuti di grid. Di sisi lain ada Marc Marquez, legenda hidup MotoGP, 8 kali juara dunia yang masuk ke Ducati bukan untuk belajar, tapi untuk mengambil alih kendali. Sejak tas pramusim, ketegangan sudah terasa. Ducati sebenarnya tidak sedang mencari motor tercepat, mereka sedang mencari arah masa depan. Namun yang tidak disadari publik, arah itu perlahan mulai condong ke satu nama. Setiap masukan Marquez didengar, setiap sinyal ketidaknyamanan Bagnaia dianggap sebagai proses adaptasi. Di titik ini, musim MotoGP 2025 secara diam-diam sudah mulai dibentuk. Bukan di lintasan, tapi di ruang meeting tertutup. Desmosed Ricci GP24 adalah motor yang terlalu sempurna untuk dunia MotoGP yang kejam. Ia stabil, konsisten, dan bisa dipahami oleh banyak pebalap. Inilah motor yang membuat Bagnaia nyaris tanpa celah, George Martin tampil buas, dan bahkan rider satelit Ducati berani bermimpi menang. Namun justru disinilah letak masalahnya. GP24 menciptakan kesetaraan kekuatan. Jika semua Ducati memakai GP24, maka perebutan gelar akan menjadi perang terbuka antara Bagnaia, Martin, Alex Marquez, dan Marc Marquez sendiri. Itu berarti Marc Marquez harus bertarung adil di atas motor yang sama kuatnya untuk semua orang. Dan Marc Marquez tidak pernah membangun karirnya dengan cara itu. Marquez adalah pebalap yang tumbuh di atas motor sulit. Ia menang ketika yang lain jatuh. Ia unggul ketika motor tidak ramah. Maka ketika GP25 diperkenalkan, motor yang lebih agresif, lebih liar, dan lebih menuntut, Marquez langsung memahami satu hal penting. Motor ini bukan untuk semua orang. Francesco Bagnaia tidak pernah menolak GP25 secara frontal. Ia berbicara lewat data, lewat feedback teknis, lewat bahasa balap. Ia meminta basis GP24 dipertahankan dengan pengembangan bertahap. Bagi Bagnaia, rasa percaya diri adalah segalanya, dan GP25 mencabut itu sedikit demi sedikit. Namun Ducati berada dalam posisi sulit. Marquez bukan hanya pebalap, ia adalah simbol, magnet sponsor, pusat perhatian media. Ketika Marquez mengatakan GP25 adalah arah yang tepat, Ducati melihat peluang kejayaan global, bukan sekedar gelar juara. Keputusan pun diambil. GP25 dijadikan senjata utama. Sejak saat itu, Bagnaia seperti berlomba dengan bayangannya sendiri. Tikungan yang dulu nyaman kini terasa berbahaya. Akselerasi yang dulu halus kini terasa liar. Kesalahan kecil berubah menjadi crash. Hasil buruk datang beruntun. Bukan karena ia lupa cara membalap, tapi karena motor itu tidak lagi berpihak padanya. Musim berjalan dan statistik mulai berbicara dengan kejam. Marc Marquez mengoleksi 11 kemenangan dan mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025.
Francesco Bagnaia hanya 2 kali naik podium tertinggi. Namun yang paling menyakitkan Ducati adalah fakta lain yang tak bisa disembunyikan. Alex Marquez dengan GP24 menjadi runner-up klasmen. Rookie Fermin Aldeguer bahkan mampu mencetak kemenangan dengan motor lama itu. Artinya jelas, GP24 masih sangat kompetitif. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio yang menggunakan GP25 dengan spesifikasi hampir sama dengan Marquez, kesulitan untuk konsisten. Ini menghapus satu-satunya pembelaan Ducati. Jika GP25 memang lebih baik, maka seharusnya lebih dari satu pebalap bisa bersinar. Kenyataannya tidak, GP25 bukan motor juara. Ia adalah motor selektif, dan seleksi itu hanya meloloskan satu nama. Ucapan Chris Vermeulen akhirnya menyuarakan apa yang selama ini hanya dibicarakan pelan-pelan di pedak, bahwa Marc Marquez kemungkinan besar sudah tahu sejak awal GP25 bukan motor terbaik, tetapi juga tahu bahwa ia adalah satu-satunya yang bisa memaksimalkannya. Dengan mendorong Ducati menjauh dari GP24, ia menciptakan arena di mana rival terberatnya kehilangan senjata. Ini bukan sabotase yang melanggar aturan, tidak ada konspirasi ilegal. Ini adalah permainan kecerdasan tingkat tertinggi. Marc Marquez tidak menjatuhkan Francesco Bagnaia, ia hanya memastikan Bagnaia tidak bertarung di medan terbaiknya. MotoGP 2025 pun meninggalkan satu pertanyaan besar yang tidak akan pernah dijawab secara resmi. Apakah Ducati memilih masa depan? Atau justru menyerahkan kendali musim kepada satu orang? Yang jelas, Marc Marquez kembali juara. Dan sekali lagi, ia membuktikan bahwa di MotoGP, yang paling berbahaya bukan yang paling cepat, tapi yang paling paham cara mengatur permainan.